Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal biologi ya, untuk bab ruang lingkup biologi. Nah, video kali ini akan membahas atau meneruskan pembahasan soal yang kemarin ya. Kemarin kan kita sudah membahas soal nomor 1 sampai 15. Nah, di part 3 ini kita akan membahas soal nomor 16 sampai 20 ya, biar videonya nggak kepanjangan. Jadi nanti yang 21 sampai 25 itu ada di video berikutnya ya, video yang lain. Baik, kita mulai aja ya. Soal yang pertama yaitu soal nomor 16 ya. Manfaat kemajuan perkembangan bioteknologi untuk mengungkap kasus kejahatan di bawah ini adalah: A. Identifikasi korban kejahatan melalui pemeriksaan golongan darah. B. Visum tubuh korban untuk mengetahui jenis peluru yang ditembakkan. C. Pemanfaatan anjing pelacak untuk menemukan narkotik yang diselundupkan. D. Pemanfaatan anjing pelacak untuk mencari pelaku kasus pencurian. E. Sidik DNA untuk menentukan terdakwa kasus kejahatan. Nah, ini mirip-mirip ya jawabannya, pilihan gandanya, tapi ada satu jawaban yang paling tepat. Ini adalah soal UN tahun 2013. Yang mana nih jawaban yang paling pas, yang paling tepat? Ya, yang paling tepat itu adalah yang E ya, sidik DNA untuk menentukan terdakwa kasus kejahatan. Oh, ada sidik DNA ya, bukan hanya sidik jari, tapi dalam biologi itu ada juga, dalam bioteknologi ya, itu ada juga namanya sidik DNA. Ya, jadi jawabannya adalah E. Nah, sidik DNA atau disebut juga biasanya DNA fingerprinting itu adalah salah satu aplikasi dari kemajuan bioteknologi. Nah, bioteknologi itu apa sih sebenarnya? Biologi teknologi itu merupakan teknik yang memanfaatkan organisme hidup atau bagian dari organisme hidup untuk menghasilkan atau memodifikasi suatu produk. Nah, sidik DNA itu sendiri adalah teknik untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan profil DNA-nya, bukan berdasarkan sidik jari ya. Nah, prosedur sidik DNA memiliki kesamaan dengan pencocokan sidik jari sebenarnya ya. Perbedaannya adalah proses ini dilakukan tidak menggunakan sidik jari, tapi menggunakan DNA individu, karena DNA setiap individu itu kan berbeda-beda, seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Baik, soal yang berikutnya, soal nomor 17. Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet dengan menebangi pohon-pohon di hutan tropis dapat mempengaruhi keseimbangan alam, karena hutan hujan tropis memiliki A. Sumber daya alam yang lebih mahal, B. Lebih banyak oksigen dibandingkan lahan perkebunan, C. Cadangan air yang lebih banyak, D. Keanekaragaman yang lebih tinggi, E. Kemampuan penyerapan karbon dioksida yang lebih tinggi. Nah, ini dia ya ciri-ciri soal UN gitu ya, soal untuk masuk perguruan tinggi itu biasanya membingungkan karena pilihan gandanya mirip-mirip dan kayaknya benar semua ya, tapi sebenarnya ada satu jawaban yang paling tepat. Nah, yang mana itu? Untuk nomor 17, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, keanekaragaman yang lebih tinggi. Itu jawaban yang paling tepat ya. Jadi perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet itu kalau dengan menebangi pohon-pohon di hutan tropis itu dapat mempengaruhi keseimbangan alam. Kenapa? Karena hutan hujan tropis itu memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi ya. Dia lebih tinggi dari hutan-hutan yang lain ya. Dengan menebangi pohon-pohon di hutan tropis dan menggantinya dengan kelapa sawit dan karet, itu akan menyebabkan keanekaragaman hayati menurun, sehingga keseimbangan ekosistemnya nanti akan jadi terganggu gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Baik, kita lanjut soal nomor 18. Teknologi kultur jaringan diterapkan dalam memenuhi kebutuhan tanaman pertanian yang bermanfaat untuk A. Menciptakan tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit, B. Membentuk tanaman yang produktivitasnya tinggi, C. Menghasilkan bibit unggul dalam jumlah banyak dengan sifat yang bervariasi, D. Menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dengan sifat seragam, E. Menciptakan tanaman transgenik dengan sifat yang berbeda dari induknya. Nah, ini adalah soal UN tahun 2013. Yang mana nih jawaban yang paling tepat menurut adik-adik nih? Jawaban yang paling tepat adalah yang
Yang D ya. Yang D itu menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dengan sifat seragam. Kenapa jawabannya D? Jadi gini ya, teknik kultur jaringan itu adalah suatu teknik untuk mengisolasi bagian tanaman dan menumbuhkannya dalam medium aseptis sehingga bagian tanaman tersebut dapat beregenerasi menjadi tanaman utuh. Nah, salah satu manfaat teknik kultur jaringan itu sendiri adalah untuk menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dengan sifat seragam dan kelebihan lainnya dalam waktu yang singkat ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19. Dahulu orang beranggapan bahwa penyakit malaria disebabkan udara buruk. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran atau kesehatan, penyakit ini dapat dibasmi dan diupayakan penyembuhannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara efektif mencegah malaria yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles adalah A. Melepas predator nyamuk Anopheles, B. Memutus daur hidup nyamuk Anopheles, C. Mengobati penderita malaria sampai tuntas, D. Mengisolasi penderita malaria di ruang khusus, E. Memproduksi obat kimia sebanyak mungkin. Ini juga jawabannya atau pilihannya mirip-mirip dan kayaknya benar semua ya. Tapi ada satu jawaban yang paling tepat. Yang mana tuh jawaban yang paling tepat? Yang B ya, paling tepat, yaitu memutus daur hidup nyamuk Anopheles. Nah, ini adalah yang paling efektif ya. Kenapa? Karena penyakit malaria itu disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup di dalam darah. Nah, Plasmodium ini dapat ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles sendiri bertelurnya di air. Nah, telur ini biasanya akan menetas menjadi jentik-jentik setelah 2 hari. Oleh karena itu, cara pembasmian nyamuk Anopheles yang paling tepat itu adalah dengan memutus siklus hidupnya. Pemutusan siklus hidup nyamuk ini dapat dilakukan dengan bagaimana? Dengan cara menguras bak mandi minimal seminggu 2 kali ya, serta mengubur benda atau barang yang dapat digenangi air. Nah, dengan demikian nanti jentik-jentik nyamuk tersebut tidak akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Jadi, pencegahan penyakit malaria yang paling tepat yaitu dengan apa? Dengan mencari faktor penyebabnya dan memberantasnya dengan cara yang tepat ya. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Baik, kita lanjut ke nomor yang terakhir ya, soal nomor 20. Nanti untuk nomor 21 sampai 25 ada di video berikutnya. Baik, nomor 20. Pemanfaatan satelit dan teknologi untuk memetakan potensi suatu wilayah dan pengembangan mesin-mesin pertanian atau perkebunan menyebabkan makin cepat dan makin luasnya pembukaan lahan-lahan perkebunan seperti kelapa sawit, karet, jeruk, jati, dan lain-lain. Dilihat dari sudut pandang biologi, maka faktor-faktor di atas akan menimbulkan A. Peningkatan produksi pangan hasil perkebunan, B. Peningkatan keseimbangan ekosistem tersebut, C. Cenderung mengurangi keanekaragaman hayati, D. Peningkatan jumlah hama pengganggu, E. Berkembangnya jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Yang mana nih yang paling tepat ya? Yang paling tepat adalah yang C pastinya ya, dia cenderung mengurangi keanekaragaman hayati. Jadi makin luasnya pembukaan lahan-lahan perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kemudian kebun jeruk, jati, dan lain-lain, itu dilihat dari sudut pandang biologi, maka faktor-faktor tersebut cenderung mengurangi keanekaragaman hayati. Hal tersebut kenapa? Dikarenakan banyak petani hanya akan menanam tanaman tersebut saja karena menguntungkan ya. Sedangkan tanaman yang dianggap kurang atau tidak menguntungkan itu tidak akan ditanam untuk dibudidayakan. Apabila ini berlangsung terus-menerus, tanaman yang tidak dibudidayakan tersebut nanti lama-lama akan punah sehingga nanti keanekaragaman hayatinya menjadi berkurang gitu ya. Jadi yang paling tepat nomor 20 itu jawabannya adalah yang C. Ya, sekian ya, cukup untuk video kali ini. Soalnya sampai nomor 20 aja. Untuk yang berikutnya, soal 21 sampai 25 itu ada di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.